wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bermuwajahah pada hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai mudzakarah, sebagai pengingat kita sebagai saudara seiman. Orang Islam harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di yaumil hisab, pada yaumil kiamah. Oleh karena itu, segala amal ibadah kita, segala status kita, itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Artinya bahwa apapun yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita dalam bentuk kelebihan apapun, itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dan juga dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita. Karena sebelum kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada saat dihisab pada yaumul qiyamah, kita harus mempersiapkan diri. Kemudian kita juga harus menyadari status kita sebagai apa. Oleh karena itu perlu kita renungkan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Muslim, dikatakan anani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah rajulun hafidhul Quran wa alimun wa maktulun fi sabilillah. Yang artinya bahwa nanti yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah oleh Allah ada 3 orang. Yang pertama adalah hafidhul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang alim, memiliki pengetahuan agama yang luas, dalam. Dan yang ketiga adalah orang yang mati di jalan Allah atau mati syahid. Dalam hadis berikutnya dijelaskan bahwa ketika orang tadi bertemu dengan Allah, mereka mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, aku menghafalkan Al-Quran adalah dalam rangka untuk mengagungkan kalammu, mengagungkan firmanmu, memuliakan kalammu atau Al-Quran." Kemudian Allah sendiri sudah mengetahui apa yang terbersit di dalam hatinya yang berupa niat. Kemudian Allah berkata, "Kamu berbohong, kamu berdusta, kamu menghafalkan Al-Quran karena kamu supaya ingin memperoleh kemuliaan duniawi, supaya dianggap orang hebat karena bisa menghafalkan Al-Quran." Kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyeret orang tersebut dan dibawa ke neraka. Wajahnya dimasukkan di dalam api neraka yang membara. Kemudian orang yang alim juga begitu, "Ya Allah, ya Rabb, aku mempelajari agamamu, ilmu darimu, kemudian aku amalkan kepada orang lain supaya ada konsistensi perkembangan ilmumu dalam kehidupan manusia." Tapi Allah juga mencurigai adanya sebuah kebohongan. Kemudian Allah mengatakan, "Si fulan, kamu telah berbohong. Kamu mengajarkan agama kepada orang lain, tapi kamu sendiri tidak mengamalkan. Kamu mengajarkan agama supaya kamu disebut sebagai orang yang alim." Kemudian Allah juga meminta malaikat menyeret orang tersebut ke dalam neraka dan memasukkan wajahnya ke dalam api neraka yang membara. Yang ketiga, orang yang mati syahid. "Ya Allah, ya Rabb, aku mati di jalanmu dalam peperangan karena ingin menegakkan agamamu, karena ingin membela saudara-saudaraku seiman." Kemudian Allah juga mengetahui niat yang tidak baik pada orang tersebut. Kemudian Allah berkata, "Kamu berdusta, kamu berbohong, kamu berjuang di jalan Allah itu tidak benar. Kamu berperang ingin menunjukkan kehebatanmu, kamu ingin menunjukkan kekuatanmu sehingga kamu ingin mendapatkan pujian dari manusia." Kemudian Allah juga sama memerintah malaikat untuk menyeret orang tersebut, dan orang tersebut dimasukkan di dalam api neraka yang membara, mukanya yang terlebih dahulu dimasukkan. Ini adalah sebuah renungan singkat yang penting bagi kita, bahwa kita harus mempersiapkan diri sebelum kita dihisab oleh Allah, terutama kita yang betul-betul mendalami beberapa hal seperti penghafal Al-Quran, menjadi orang yang alim dan berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan renungan singkat ini bisa menjadi hikmah bagi kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita semuanya akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, sehingga insya Allah kita akan memiliki keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Saya Muhammad Anis Bakhtiar sebagai Sekretaris Prodi Akidah dan Filsafat Islam Program Magister pada Sarjana di UIN Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.